Oke, kita masih di Sportcast Nusantara TV. Alam, tadi saya masih penasaran soal seorang bagaimana striker dibentuk di Belanda itu. Seorang Kluivert lah contohnya. Dan dia pasti akan menerapkannya di timnas. Sudah pasti itu. Pasti. Ya. Apa yang menarik dari latihan striker di sana? Karena satu, orang tidak tahu sepak bola aja ketika kita bilang kita striker, taunya apa? Mencetak gol. Cetak gol. Jadi seorang striker itu tidak boleh jauh-jauh dari kotak 16. Kalau di Belanda dia punya Kluivert, Nistelrooy, Bergkamp. Gitu. Kalau yang untuk di luar-luar ngapain keluar? Udah ada Arjen Robben, udah ada tugas-tugas yang lain, udah ada Ibrahim Afellay yang memang dari flank dia tusuk ke dalam. Tapi kita tugasnya justru kita buat pemain belakang yang takut sama kita, bukan kita takut sama pemain belakang. Gitu. Pergerakan tipis-tipis aja waktu gol Piala Dunia yang Van Persie dia terbang heading itu lawan Spanyol. Lawan Spanyol itu dia udah lihat pemain belakangnya mau crossing, dia cuma buka ruang, dia dorong belakang sendiri, cuma buka ruang sini bang. Ini kan gak offside, dia bola taruh sini depan dah. Gitu-gitu aja gerakan 2 meter 3 meter tapi mematikan. Gitu. Sama seperti Bergkamp yang tadi ya, yang dia cuma chip bola tuh karena tekniknya memang udah matang kan om. Dia mutar. Dia muter lewat sini. Ya mudah-mudahan itu yang bisa ditularkan sama Kluivert ke striker-striker kita lah. Biar makin killer. Iya. Bung Ropan, terlalu pagi kalau kita mengatakan bahwa total football akan diterapkan di Indonesia kan. Karena Belanda sendiri 74 gagal, 78 gagal, 88 yang Anda nonton ya. Baru berhasil. Rinus Michel 2 kali gagal nih. Jadi total football belum sempurna ketika materinya harus bagus. Ian Wouters, Moeren, ya kan? Betul. Jadi kita jangan berharap banyak ya bahwa total football itu akan diterapkan di timnas sekarang. Karena kalau total football itu kan semua 11 di starting 11 itu harus punya kualitas yang bagus semua. Iya. Ya, baik dari bek kiri, bek kanan tuh bagaimana bisa bermain. Apalagi 4-3-3 kan. Itu memang ofensif benar, harus bisa menyerang kayak Belanda kan. Nah, di kita ini kan dia harus bisa melihat pemain-pemain yang ada di kita ini mampu nggak menjalankan itu. Tapi saya pikir bukan total football yang akan dia bawa. Karena dia lebih tahu attacking football, sepak bola yang lebih menyerang mungkin yang dia lakukan sini. Dan Kluivert sebagai mantan pemain Belanda dia tahu kapasitas pemain-pemain yang ada. Makanya tugas dia ingin dia mencari beberapa pemain yang sesuai dengan selera dia untuk bermain dengan sepak bola menyerang. Ya, bukan bermain dengan counter attack. Dia ingin sepak bola menyerang dan dia sudah bilang kemarin kan, kita harus pegang bola sebanyak mungkin dalam ball position. Penguasaan bola itu harus pegang. Itu kan dia bilang kemarin. Jadi kita lebih enak karena orang yang menguasai bola lebih besar untuk mencetak gol juga lebih banyak, lebih punya peluang mencetak gol. Kalau kita banyak menguasai bola kan, itu. Jadi itu yang akan diterapkan ketika dia tampil sebagai pelatih utama. Tapi harus didukung dengan pemain-pemain yang oke semua. Makanya Ole harus datangin, ya kan, Jairo yang harus didatangin, ya, untuk bisa mendukung pola yang dia terapkan. Apalagi menghadapi Australia kan. Dia tahu Australia kan bermain terbuka. Nggak mungkin Australia bermain di kandang main bertahan. Nggak mungkin. Main di sini aja mereka menyerang. Iya kan, kita bertahan dengan sangat kuat. Ball position jauh. Apalagi mereka butuh menang. Mereka akan keluar. Nah, itu yang benar kita tunggu. Kalau mereka bermain dengan terbuka, itu jual beli serangan dengan kita dan Kluivert bisa menampilkan sepak bola menyerang juga. Nah, enak. Bung Ropan, dari Bung Ropan ke Alam. Tadi yang dua poin penting yang tadi Kluivert katakan. Pegang bola selama mungkin, holding bola ya. Yang kedua, attacking. Itu memang tergambar ketika Alam juga merasakan sepak bola di sana. Bahwa orang Belanda tuh sukanya begitu. Ya, orang Belanda itu sukanya memang filosofinya adalah sebanyak kita menguasai bola, sebanyak itu juga kita punya kesempatan buat mencetak gol. Tapi dibalik tuh sama Jose Mourinho. Jose Mourinho bilang kalau kita banyak pegang bola, makin banyak kesempatan kita buat salah dan lawan cetak gol. Nah, dibalik jadi perbedaan. Tapi kalau ngomongin Belanda sukanya seperti itu dan memang dia lebih memikirkan ball possession. Ball possession makanya harus semua punya struktur yang kuat gitu. Kalau pemain dengan teknik yang tidak memadai susah juga gimana kita mau menguasai sepak bola. Makanya di Belanda itu waktu ada tim kita Asian Games pergi ke sana, yang pelatih kita waktu itu Fopedehan. Itu latihannya di sini pemain-pemain kita dulu ada Bustomi, ada Bobby Satria, ada Ferrotin Sulu, gitu, ada Jajang Mulyana, gitu-gitu itu udah top-top lah di sini. Di sana latihannya passing control. Passing control. Karena untuk menguasai bola apa yang harus bagus? Passing. Sepak bola itu apa? Passing control, udah. Yang lainnya buat gocek-gocek kasih Messi aja. Yang kita selebihnya passing control, jangan salah. Udah itu dong, bola itu aja. Passing control sama fisik. That's it.
Itu ada rasakan di sana ya, latihan itu? Iya, passing kontrol, sampai bosen. Ya, tapi memang itu bola gitu. Wow, passing kontrol. Tadi Anda katakan bahwa Clifford menerima warisan estafet dari STY ini bukan dari nol lagi. Iya. Persoalan passing kontrol, saya pikir bukan jadi masalah lagi. Clifford harus membenahi itu, betul nggak Bung Ropan? Iya, dan yang ada sekarang yang saya lihat soal passing bagus semua, apalagi pemain diaspora ini kan. Iya. Dan mereka banyak bermain di Eredivisie, di divisi tertinggi, apalagi Jay Isis bermain di Venezia, di Serie A. Jadi kalau bicara soal passing nggak usah diragukan lagi. Ya kan, Tom Hai, passing oke pasti. Ivar walaupun bermain di Utrecht di U21 passing kelihatan. Ragnar, semua pemain bagus. Sandi, main Verdong, yang bermain di Liga bagus. Apalagi sekarang kita punya Kevin Dix, Mes Hilgers di 20. Pemain-pemain yang bagus secara passing, kontrol bola tuh, apa yang dikatakan Alam tadi, memang benar. Kalau mau bermain dengan penguasaan bola yang tinggi, orang harus kontrol dengan memang sempurna, kontrolnya bagus, penempatan bola passingnya oke. Itu penting. Makanya Kluivert ingin punya pemain-pemain yang bagus di starting 11. Kalau ingin penguasaan bola yang tinggi ya harus begitu. Pemain-pemain harus punya percaya diri yang tinggi. Ya, fisik bagus, ya, fisik mental bagus dan cara bermain dengan baik. Itu yang akan dia terapkan. Makanya dia perlu pemain-pemain yang bagus untuk mendukung cara dia bermain dengan ofensif dengan 4-3-3 dia. Iya. Boy. Nah, passing control tadi udah kita bahas. Soal pola. Tadi kita sempat singgung tadi 4-3-3, 4-2-3-1, kesenangannya Kluivert. Kalau Alam melihat dengan komposisi squad kita yang nantinya akan cukup komplit ya dengan dua masuk lagi itu. Seperti apa yang Alam lihat? Agak lumayan bingung karena kalau di belakang banyak pilihan ya, banyak pilihan dan bagus-bagus termasuk di luar diaspora dari Rizky Ridho juga yang semakin matang. Betul. Semakin matang. Tapi 3-5-2 atau 4-2-3-1 oke sih menurut Alam. 3-5-2 itu di belakang bisa Ridho, Jay sama Hilgers. Limanya di sini ada Kevin Dix, ada Verdong, ada Tom Hai, ada Ivar. Kalau Jairo masuk bisa Jairo. Bisa ada Jairo, ada opsi ada Marcelino bisa, atau siapapun masih bisa. Dua di depannya bisa Ragnar sama Ole. Iya. Menurut Alam oke karena kalau kita pakai 4-2-3-1 pasti ada yang dikorbankan nih di antara Ridho atau ada Verdong, ada Mes, ada yang dikorbankan. Tapi menurut Alam 3-5-2 oke karena Kevin Dix sama Verdong endurance-nya udah sangat baik jadi bisa Betul. Pergi dan kembalinya bagus. Saya pikir benar juga. Oke, artinya kalau dengan 3-5-2 melawan Australia, itu bagus kita punya 3 gelandang yang kuat. Secara bertahan bagus. Ivar kuat dalam bertahan, Jairo kuat dalam bertahan. Karena pertarungan kita dengan Australia kemarin di GBK lapangan tengah. Lapangan tengah. Kita kurang di situ. Tapi sekarang dengan Jairo ada misalnya kalau dia masuk ya. Nah, kita akan dapat kekuatan di situ. Kabarnya kita akan totalnya 20 pemain diaspora, sisanya kalau jumlah pemain itu 25 atau 26, 20 pemain diaspora. Ya kalau kita lolos seperti itu harus ada. Nah itu kita bilang tadi kan semua pemain-pemain itu harus di antara bench dan juga di starting 11 nggak boleh beda jauh gapnya. Jadi ada satu yang keluar harus yang masuk itu sama. Jangan sampai pincang. Itu yang diinginkan kan sama harus ada. Karena ini standar Piala Dunia. Kalau terus Piala Dunia harus begitu, nggak sembarang main di Piala Dunia boy. Kalau kita satu grup dengan Brasil, kita satu grup dengan Kroasia. Kan enggak. Dengan anyone sama siapa aja. Lu bisa bayangin bagaimana tuh cara mereka menang kalau kita sembarang tampil. Jadi makanya ini berat buat kita untuk kesan. Memang wajar kalau dengan 20 pemain diaspora tapi yang bagus-bagus tentunya. Pilih yang oke semua. Bukan kita mengenyampingkan pemain kita lokal. Dia kan dia sudah bilang bahwa ini pemain lokal kita jantung. Dia udah bicara di press con kemarin. Jantungnya pemain lokal juga ada. Makanya tugas dia datang Februari nanti balik lagi 2 minggu lagi. Dia akan berkeliling ke kota-kota di mana Persija main, Persib main. Dewa main, dia ingin melihat langsung nih mana yang harus dia pakai nih sesuai dengan standar dia dong sebagai pelatih. Kalau Anda melihat local players kita yang menonjol yang kira-kira ini bisa masuk di timnya PK nih. Ridho, Rizky Ridho, Yance Yakup. Oh, Yakup Sayur. Yance Yakup, Marcelino. Iya. Hoki, kenapa Hoki Caraka? Karena Hoki Caraka. Kenapa? Karena di eranya pelatih sebelumnya STY, Hoki itu selalu dapat tempat.
Karena dia anak muda yang berpotensi dan dia bisa jadi tulang punggung timnas di usia muda Om gitu. Jadi dia memang udah punya pengalaman, dia bisa jadi leader juga. Atau Sananta juga oke. Marcelino pastinya. Tapi kan persaingannya itu di depan nggak gampang. Ya, memang tidak gampang. Tapi kalau memang bisa dapat komposisi, ya oke. Tapi kalau enggak, ya iya kan tahu bersama. Ada Ole misalnya. Kalau Mauro Silstra datang, ya ada Rafael. Di sana. Ya, ada Sananta. Ada Orat Mangun juga di pasti situ. kalau bilang striker, mungkin striker bisa bawa 3 hanya sampai 4 aja. Dalam sebuah tim yang posisi striker nomor 9 misalnya. Nggak mungkin langsung bawa striker 5. Nggak mungkin. Malam juga tahu. Paling tidak 3 atau 4. Yang bisa saling bergantian. Selebihnya kan dari flank bermain. Kalau Marcelino kan bukan striker, main di flank. Termasuk Rafael bisa bermain di flank. Jakob bermain di flank. Mungkin striker bawa 3 cukup atau 4 paling banyak 3. Ya karena kekuatan kita dari flank. Dari flank. Bermain dengan gaya ofensifnya Kluivert dari flank. Jadi banyak pemain dari flank. Ragnar bermain di flank. Iya kan? Jadi banyak. Eliano, Jonathan juga kalau masuk Willian Jonathan kalau masuk itu bisa bermain dari flank. Walaupun dia sebagai seorang gelandang. Jadi kita sudah punya striker nomor 9 dong sekarang. Ya. Mudah-mudahan Kalau oleh masuk ya mudah-mudahan ya. Dan banyak yang ngobrol sama Alam kayak kenapa nih banyak yang datengin pemain diaspora gini-gini, pemain lokalnya kasihan dong. Tapi menurut Alam enggak. Karena menurut Alam pelatih federasi dan kita sebagai pengamat timnas akan fair kok. Kalau pemain lokalnya bagus, pasti masuk timnas kok. Pasti. Tidak. Dan pemain diaspora kalau jelek juga belum tentu masuk timnas juga. Itu fair. Betul. Iya. Kalau udah sekarang, apalagi udah ada netizen, udah kita bisa komentarin semua, itu akan fair. Jadi nggak usah takut. Kalau lu ngerasa lu pemain lokal, lu bagus, ya lu pasti masuk timnas, tenang aja. Dan pemain diaspora belum tentu ada aman buat lu pasti masuk timnas. Iya, betul. Gitu. Saya pikir benar. Makanya itu tugas Kluivert kan datang, dia akan banyak, dia bilang dia akan banyak melihat. Kemarin diundang semua owner di Liga 1 dia undang untuk mendekatan, untuk bisa berbicara. Tolong bantu saya kalian. Nah, satu indikator untuk Kluivert memilih pemain itu menjadi let's say starting line up misalnya adalah jam bermainnya dia. Ya, itu dia. Ini kan persoalan yang sangat penting. Harus. Urgent. Itu agak dan tricky. Pelatih kalau dengan akal sehat dia pasti memilih pemain yang punya jam bermain di klub. Iya. Tapi banyak juga pemain diaspora kita ternyata juga tidak punya jam. Kayak udah sempat berseliweran di media sosial. Nathan, Rafael sama Hamner juga katanya mungkin tidak dipanggil karena waktu bermainnya sedikit. Ya, let's see gimana ke depannya. Satu lagi pemain lokal, Egy lagi luar biasa banget di Dewa. Bermain terus. Lagi bagus-bagus. Bermain terus dan top skor kedua sekarang. Ini berita bagus. Peluang untuk masuk masih. Iya. Itu yang dijanjikan oleh Kluivert kan. Dia bilang itu karena jantungnya itu dia ulang-ulang kan. Pemain lokal dia nggak akan tinggalkan. Jadi benar siapa yang bagus dia akan pilih. Tugas dia akan berkeliling terus tuh. Sepanjang dia ada di sini dengan Lansat bersama dengan Pastur. Artinya Bung, berarti tidak ada jaminan bahwa diaspora pemain Belanda pun, let's say tadi kita sebut Nathan yang jarang bermain, Hamner juga yang jarang bermain, ya kan? Sturwijk juga di Australia juga jam terbang. Itu semua terancam, termasuk dengan Sain Patinama juga. Terancam juga untuk bisa mau bermain. Jadi fair ini, fair ya. Kita berharap Kluivert juga fair untuk itu. Baik, kita akan bicara lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.